Shalom warga kerajaan sorga, di hari yang indah ini Kingdom Daily Devotion berjudul pemberian terbaik, diambil dari Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Euforia Natal biasanya dimeriahi dengan keberadaan pohon Natal. Negara pertama yang menggunakan pohon Natal sebagai perayaan Natal adalah Jerman. Negara ini memulainya pada abad ke-16. Pohon adalah salah satu ciptaan Tuhan yang paling menakjubkan. Pohon itu memberi kita oksigen untuk bernafas, buah untuk dimakan, daun untuk meneduhkan kita, bahkan kayu itu untuk membangun. Kita bisa membangun rumah dari kayu. Dan masih banyak lagi. Tetapi tidak ada pohon yang memiliki makna yang sungguh berarti seperti yang digunakan untuk salib Kristus. Ya. Biasanya hiasan bintang itu akan dipasang pada puncak pohon Natal. Ini merupakan simbol daripada bintang timur yang menuntun para majus menuju Bethlehem, tempat Yesus dilahirkan. Lampu di pohon Natal itu mewakili cahaya dan terang Tuhan. Ya, sementara ornamen berwarna merah merupakan simbol dari darah atau pengorbanan Kristus. Lonceng pada pohon Natal merupakan simbol untuk mengundang dan mengabarkan kepada setiap orang dari seluruh penjuru bahwa di dunia ini sudah lahir Yesus untuk menebus dosa umat manusia. Nah, kado Natal menggambarkan Yesus sebagai pemberian kerajaan sorga untuk kita, dan kado juga merupakan simbol agar umat Kristiani selalu memberi kepada orang yang membutuhkan, ya, atau hidup kita juga menjadi kado bagi orang lain. Nah, ketika kita melihat pohon Natal, kita biasanya memperhatikan hal-hal di atas tadi yang tadi saya katakan, ya. Bintang, ya, kemudian lampu, kemudian ornamen, lonceng, kado di bawah pohon. Nah, biarkan Natal ini mengingatkan kita lebih lagi tentang pengorbanan yang dilakukan Yesus yang memberikan nyawanya, ya, saat dia dipaku di pohon salib itu. Nyawa Yesus tidak diambil darinya, dia memberikan secara cuma-cuma karena kasihnya kepada kita. Yohanes 10 ayat 18. Jangan hanya merasakan kemeriahan Natal dari sebuah pohon Natal saja. Alami kemeriahan Natal di hati kita karena Yesus telah lahir, mati dan bangkit untuk menebus dosa kita, melayakkan dan membenarkan kita untuk hidup di dalam damai dan sukacita. Ya, biarlah kemeriahan Natal kali ini, ya, kita rayakan dan kita sadari terus diri kita bahwa semua hal-hal itu hanya sekunder. Ya, nggak apa-apa, itu semuanya baik-baik saja, sah-sah saja. Tapi lebih daripada itu, nikmati penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan, bahwa dia telah lahir dalam hidup kita. Itu adalah pemberian yang sungguh indah. Dan kasih tahu kepada orang lain, kasih tahu kepada sekeliling kita, bahwa ada kado terindah, ada kabar baik, ada good news bagi mereka, bahwa Yesus telah hadir untuk memberikan kehidupan yang kekekalan bersama-sama dengan dia, bahwa dosa kita juga sudah diampuni, kita sudah ditebus dari jurang maut, untuk hadir dan bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Pengharapan demi pengharapan kalau kami membaca firman-Mu itu selalu hadir dalam hati kami. Dan itu sebabnya Tuhan, kami mengucap syukur, kami menatap hidup ini dengan antusiasme yang lebih lagi Tuhan, dengan motivasi yang lebih lagi. Karena kami tahu bahwa firman itu menopang hidup kami. Makin kami belajar, makin kami mendengarkan firman, makin kami dikuatkan, makin kami diteguhkan. Itu sebabnya hari lepas hari Tuhan, kami menjadikan ini sebagai gaya hidup kami Tuhan. Untuk selalu mulai hari kami dengan mendengarkan firman, dengan membaca firman, dengan merenungkan firman. Dan itu sebabnya kami pasti Tuhan, kehidupan kami ketika kami dipenuhi dengan firman, hidup kami akan melakukan firman. Bahkan hidup kami dikuasai sama firman. Dan kami percaya hari ini kembali kami diingatkan bahwa kemeriahan Natal itu semuanya sekunder Tuhan. Dan kami tahu bahwa Yesus telah hadir dan Engkau sudah memberikan kado terindah bagi setiap kami. Dan kado itu adalah ketika Engkau tergantung di kayu itu, di pohon itu Tuhan, untuk memberikan hidup-Mu untuk kami, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan mulai hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, dan aku juga berdoa bagi yang sakit disembuhkan, bagi yang membutuhkan pemulihan hari ini, pemulihan terjadi ya Tuhan. Pintu-pintu yang baru Tuhan akan bukakan, dan mereka akan tercengang melihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Jangan lupa dapatkan buku Kingdom Daily Devotion di layar kiri bawah Anda. Jika Anda menonton YouTube atau TikTok, ada di keranjang bawah Anda. Dan sampai hari esok, Tuhan Yesus memberkati.